Pada hari ini, kita belajar tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan reproduksi secara generatif pada tumbuhan, menyebutkan bagian-bagian bunga, pengertian penyerbukan, dan menjelaskan macam-macam penyerbukan. Pengertian reproduksi generatif pada tumbuhan adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di atas kepala putik. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bunga itu terdapat alat kelamin jantan yang terdiri dari sejumlah benang sari dan alat kelamin betina, yaitu putik, tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik. Pada bagian-bagian bunga, kalau kita perhatikan, ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kemudian ada mahkota dan ada kelopak. Dan ada alat kelaminnya, yaitu berupa kepala sari, benang sari, tangkai sari. Kemudian ada kepala putik dan tangkai putik. Pada kepala putik dan tangkai putik yang paling bawah itu adalah bakal biji, yaitu di dasar bunga. Penyerbukan pada tumbuhan biji. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Coba kalian perhatikan bagan berikut ini. Jenis penyerbukan dan asal serbuk sari. Penyerbukan sendiri jika berasal dari satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga jika dari bunga lain dalam satu pohon. Penyerbukan silang dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Sedangkan bastard dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara. Anemogami, perantara angin, hidrogami, perantara air, antropogami, perantara manusia, zoidiogami, perantara berupa hewan. Misalnya, olisiput, malakogami, serangga, entomogami, kelelawar, chiropterogami, burung, ortinogami. Pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini adalah gambar pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Ini adalah gambar pembentukan sel kelamin betina oleh tumbuhan. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga dan bentuknya menggelembung.
Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Pembuahan pada tumbuhan biji. Ini adalah gambar proses pembuahan pada tumbuhan biji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Sekarang tugas kalian adalah menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini yang ada kaitannya dengan sistem reproduksi pada tumbuhan secara generatif yang sudah Ibu jelaskan tadi. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Wassalam, bye.